Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Bapak Ibu jamaah Masjidil Muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita membahas tentang hadis ke-26. Kita bahas hadis ke-26 yang tema pada malam hari ini adalah terkait dengan kewajiban sedekah setiap hari. Jadi ada itu dalilnya dalam hadis yang menunjukkan wajib sedekah setiap hari. Tapi sedekah yang bagaimana? Itu nanti akan kita ketahui dari kajian ini. Saya bacakan hadisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ruas tulang manusia wajib disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari selama matahari terbit. Setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Qala, beliau bersabda, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kamu berbuat adil di antara dua orang sudah dihitung satu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Termasuk kamu pada saat menolong seseorang untuk naik dalam kendaraannya, kamu bawa dia di atasnya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kamu mengangkatkan barangnya pada kendaraannya, sedekah, dihitung satu sedekah. Qala wal kalimatut thayyibah sedekah, dan kalimat yang baik itu juga dihitung sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah yang kamu langkahkan saat kamu berjalan menuju sholat dihitung satu sedekah. Jadi satu langkah sudah dihitung satu sedekah. Kalau ke masjid kira-kira berapa langkah itu? Apalagi rumahnya semakin jauh, semakin banyak. Kalau naik sepeda bagaimana? Ini hanya Allah yang tahu ini ya. Apakah tiap putaran bannya itu dihitung satu langkah? Karena enggak ada dalam hadis. Tapi yang jelas ada dalil umum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba. Karena walaupun naik sepeda juga amal itu, gak mungkin disia-siakan. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan juga dihitung satu sedekah. Kalau zaman dulu itu gangguan dari jalan itu biasanya duri. Ya, yang paling sering duri. Kemudian tulang, bekas tulang hewan itu sering juga di zaman Nabi itu. Terus pohon melintang karena roboh atau apa gitu ya. Nah, itu termasuk tumitul adza. Kalau zaman sekarang duri masih relevan. Menyingkirkan duri juga masih ada. Tapi yang paling sering yang membahayakan jalan raya itu adalah batu ya. Batu yang agak besar. Kalau nggak disingkirkan itu bisa membahayakan pengendara. Paku misalnya, atau pecahan kaca, pecahan beling, ya, gitu. Itu termasuk dalam definisi wa tumitul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan dihitung sebagai sedekah. Baik. Jadi dari hadis ini ada satu prinsip penting yang harus kita pegang adalah bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita setiap hari itu ternyata wajib itu sedekah.
dengan pengertian sedekah yang spesifik, gitu ya. Wajib hukumnya, kenapa? Karena di sini dikatakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas dari tulang manusia itu wajib disedekahi. Itu pakai kata ala. Ala itu dalam bahasa Arab adalah ala isti'la. Maknanya adalah menjadi beban. Jadi kalau orang itu mengatakan dalam bahasa Arab alayya alfu dinar, itu maknanya saya punya tanggungan, saya punya beban sebanyak 1000 dinar. Itu dalam bahasa Arab ala itu maknanya tanggungan. Alaina as-shalah al-maktubah misalnya. Itu maknanya tanggungan kita dalam melakukan sholat wajib. Di sini dikatakan setiap ruas tulang dari manusia itu punya tanggungan untuk disedekahi setiap hari di situ. Ya barangkali jarang dibahas. Oh ternyata setiap ruas tulang kita itu punya kewajiban harus disedekahi itu setiap hari. Dalam satu riwayat, kewajiban sedekah itu disebutkan hanya 1 kali setiap hari bagi setiap muslim. Nah ini dalam Sahih Bukhari ada riwayat semacam itu. Begini riwayatnya, Rasulullah bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Lafadznya cuma gitu. Ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Nah, ini lafadznya berarti lebih umum. Kalau tadi kan ruas tulang ya. Yang ini adalah ala kulli muslim, berarti sebagai kesatuan manusia. Itu setiap muslim itu wajib sedekah. Ini bayangan pertama para sahabat kalau disebut sedekah itu kan memang berderma dengan uang, gitu kan? Makanya ketika ada kata-kata kayak gini mereka itu bingung. Kemudian bertanya, ya Nabi Allah, faman lam yajid, terus gimana ya nggak bisa sedekah wahai Nabi, gitu ya? Makanya Rasul mengajarkan, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ini pertama perintah Nabi itu adalah kerjalah, gitu ya. Jadi Rasul membenarkan makna pertama sedekah ini maksud di sini adalah makna berderma dengan harta itu benar. Sehingga ketika para sahabat itu bertanya, kalau nggak punya uang gimana Nabi? Kata Nabi, kerja. Faya'mal bi yadihi, kerjalah. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, sehingga dia bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, artinya memenuhi kebutuhannya, nggak sampai jadi beban orang lain, menjaga kehormatannya. Itu maunya Nabi semacam itu. Nabi itu mengajarkan mukmin itu jadilah orang yang memiliki kehormatan, milikilah sifat ifah. Ifah itu bagaimana? Ifah itu adalah jangan jadi beban orang lain. Makanya Rasul itu benci sekali dengan orang yang ngemis. Nggak suka Nabi itu, karena ngemis itu jadi beban orang lain. Bahkan Nabi itu mengatakan pengemis itu nanti, kalau orang mengemis padahal dia mampu, nanti di akhirat maka kukunya ini akan dipanjangkan menjadi tembaga, kemudian mencakar-cakar sendiri wajahnya. Setiap dicakar kemudian terluka, terkelupas dagingnya, kulitnya, maka Allah menyembuhkannya lagi, dicakar lagi, terus menerus seperti itu. Itu gambaran orang yang tidak punya malu. Karena mengemis itu orang yang menghilangkan rasa malunya untuk meminta kepada orang lain. Makanya Rasul itu benci dengan sifat mengemis. Mengemis itu hanya halal dalam satu kondisi, yakni ketika orang khawatir mati kalau tidak mengemis. Selain itu haram. Makanya Nabi mengatakan, kalian itu membawa tali, lalu mencari kayu bakar, lalu menjualnya, lalu dengan itu dia makan, itu lebih terhormat daripada meminta-minta. Rasulullah itu juga mengajarkan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu menunjukkan bahwa ajaran Nabi itu pingin umatnya menjadi umat yang terhormat, jangan menjadi beban orang lain. Ya, penuhi kebutuhan sendiri dengan cara bekerja. Itu perintah Nabi seperti itu, bekerja. Jangan jadi beban orang lain, jangan sampai mengemis, ya. Terus sahabat bertanya lagi, fa in lam yajid, kalau enggak bisa bagaimana? Kata Nabi, yu'inu dzal hajatil mahluf, silahkan membantu orang yang punya kebutuhan. Nah, berarti maknanya ini diperluas sama Nabi. Makna sedekah bukan hanya dengan harta, ada makna majazinya. Apa itu? Amal soleh intinya pokoknya. Amal soleh apapun, entah amal soleh itu
manfaatnya dirasakan orang lain ataupun dirinya sendiri, pokoknya amal soleh itu dihitung sebagai satu sedekah, gitu ya. Sehingga untuk melaksanakan prinsip ini setiap muslim bisa semuanya melakukan, nggak harus punya harta, gitu ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan bahwa kewajiban sedekah ini dibebankan pada setiap muslim. Ada juga hadis riwayat Ibnu Hibban yang mirip dengan ini maknanya dari Abu Dzar. Rasulullah bersabda, "Laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha shadaqatun fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu." Tidak ada satu jiwa dari anak Adam melainkan dia punya kewajiban untuk bersedekah setiap hari yang mana dalam hari tersebut terbit matahari. Nah, ini menguatkan dari hadis sebelumnya, kewajiban sedekah itu berlaku pada setiap jiwa yang hidup. Gitu ya. Ini menguatkan hadis di lafaz Bukhari tadi. Termasuk juga hadis riwayat Ahmad, itu juga menguatkan ini. Dari Abu Dzar beliau mengatakan, "Ala kulli nafsin fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu shadaqatun minhu ala nafsihi." Setiap jiwa itu setiap hari itu mendapatkan kewajiban untuk bersedekah kepada dirinya sendiri di mana matahari terbit pada hari tersebut. Nah, kalau di riwayat ini itu penekanannya adalah sedekah untuk dirinya sendiri. Maksudnya sedekah untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Jadi artinya kewajiban sedekah setiap hari ini itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kebaikan Allah, enggak, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah riwayat yang menunjukkan kewajiban sedekah itu pada setiap muslim. Tetapi ada juga riwayat yang menyebut bahwa beban kewajiban sedekah setiap hari itu hitungannya diambil dari jumlah ruas tulang yang ada pada manusia. Nah, ini yang dipilih oleh An-Nawawi riwayatnya yang seperti ini. Ya, di riwayat yang kita baca tadi kan bunyinya kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas tulang manusia itu punya kewajiban untuk disedekahi. Bedanya apa dengan riwayat sebelumnya? Kalau sebelumnya berarti sehari sedekah satu kali sudah melaksanakan kewajiban. Tapi kalau ini itu memberi kesan berarti jumlah sedekahnya harus lebih dari satu. Kenapa? Karena jumlah ruas tulang manusia itu banyak, lebih dari satu. Nanti kita bahas masalah jumlah ruas ini ya. Ratusan intinya. Jumlah tulang manusia itu jumlahnya ratusan. Menurut riwayat dengan sains nanti coba kita bahas sekilas saja ya. Termasuk riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap pagi, yusbih itu bahasa Arab maknanya ad-dukhul fis subhi, masuk dalam waktu subuh. Jadi setiap pagi, begitu pagi tiba, seakan-akan begitu. Begitu pagi tiba, maka setiap ruas salah seorang di antara kalian, setiap ruas tulang salah seorang di antara kalian itu wajib disedekahi. Ini riwayat Muslim, menguatkan riwayat Bukhari sebelumnya bahwa kewajiban itu bebannya adalah untuk hitungannya adalah untuk setiap ruas tulang manusia. Nah, adapun riwayat Abu Dawud itu menyebut jumlah ruas tulangnya. Bagaimana riwayatnya? Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Fil insani salasumi'atin wa sittuna mafsilan fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisadaqah." Pada setiap manusia itu ada 360 sendi. 360 sendi. Maka dia wajib untuk bersedekah dengan satu kali sedekah untuk mewakili satu sendi tersebut. Nah, jadi kalau menurut riwayat Abu Dawud ini berarti jumlah sedekah yang diperintahkan itu sebanyak 360 kali dalam sehari. Ya.
Ini luar biasa sekali kalau semangatnya diambil dari hadis ini ya. Target muslim melakukan amal soleh itu sehari sebanyak 360 kali. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa banget itu. Sangat produktif itu hidupnya. Karena mentarget 360 kali kebaikan. Entah kebaikan untuk orang lain atau kebaikan untuk dirinya sendiri. Bahkan dalam hadis lain itu gak ganggu orang itu. Niat gak ganggu orang itu dihitung 1 kali sedekah loh. Itu kan luar biasa ya semangat yang diajarkan Nabi ini. Produktif yang manfaatnya bukan hanya untuk kemaslahatan akhirat seorang hamba, di dunia pun kalau dipraktekkan ini luar biasa itu. Untuk kebaikan dunia sekalipun ya. Karena ajaran Nabi untuk sedekah harta itu kan berbagi ya. Berbagi uang itu akan memberi manfaat orang yang butuh uang. Terus nggak bisa bagi uang misalnya, berbagi tenaga kan bermanfaat juga itu. Bantu orang sekedar, kalau zaman dulu sekedar bantu naik orang naik kendaraan, bantu orang menaikkan barang. Zaman sekarang misalnya bantu orang pindahan kos misalnya, bantu orang pindahan kontrakan misalnya, itu sedekah itu. Bahkan sekedar mengambilkan air orang, melayani orang, termasuk dihitung sebagai sedekah. Ini bayangkan kalau punya tekad semacam ini setiap hari untuk berbuat baik minimal 360 kali, hidupnya itu luar biasa efektif, sangat efisien, sangat produktif ya, bermanfaat bukan hanya di dunia maupun tapi juga bukan hanya bermanfaat di akhirat tapi juga di dunia. Dalam riwayat Ibnu Hibban juga demikian. Rasulullah bersabda, ala kulli mansimin min bani Adam shadaqatun kulla yaumin. Setiap sendi dari Bani Adam itu baginya itu ada kewajiban sedekah. Nah, ini menguatkan sebelumnya ya, menguatkan kewajiban sedekah itu dihitung dari jumlah sendinya atau ruas tulangnya. Nah, ada beberapa lafadz yang digunakan untuk menyebut sendi atau ruas tulang di sini, yang itu membuat para ulama itu akhirnya menafsirkan sedikit berbeda dengan tafsiran ulama yang lain. Dengan kata lain, tafsir dari Sulama ini ada ikhtilaf. Nah, saya sebutkan ya contohnya. Misalnya lafadz sulama. Apa makna sulama? Sulama dalam hadis itu makna aslinya secara bahasa adalah tulang yang ada pada kuku unta. Nah, ini pendapatnya Abu Ubaid. Beliau berkata dalam Gharibul Hadis, "Fas-sulama fil asli azmun yakunu fi firsinil ba'ir." Sulama itu asalnya maknanya secara bahasa adalah tulang yang ada pada kukunya unta. Jadi di bawah, tulang kecil yang ada pada kukunya unta. Nah, kalau tafsirnya seperti ini, berarti menurut Abu Ubaid ini bukan soal ruas tulang, bukan. Tetapi justru yang dimaksud adalah jumlah tulang yang ada pada tubuh manusia. Nah, sampai di sini berarti kita bisa menyimpulkan dua tafsir ulama ya. Satu menafsirkan sulama itu adalah ruas tulang, satunya lagi menafsirkan tulang. Nah, hitungannya mungkin nanti sedikit berbeda. Ya. Kalau tulang mungkin secara sains hitungannya 206 atau berapa begitu. Tapi itu belum menghitung gigi ya. Gigi biasanya nggak dihitung kalau pas pembahasan tulang itu. Sementara gigi itu kalau jumlah gigi pada manusia dewasa itu kan 32 jumlahnya. Kalau kuku ini dianggap tulang juga ya, berarti tambah lagi itu 20 lagi ya. Tambah 20 lagi itu. Apalagi menghitung tulang-tulang kecil yang berbentuk seperti wijen itu. Ada istilahnya di sains itu ya. Tulang-tulang kecil yang berada di sendi-sendi itu. Nah, itu kalau ditambah lagi lebih banyak lagi itu nantinya. Ya, jadi bukan 360 lagi, tapi jumlahnya lebih banyak lagi dari sisi itu. Ya. Ada lagi riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa kewajiban sedekah itu hitungannya bukan dihitung dari ruas tulang atau jumlah tulang, tetapi sebanyak anggota tubuh. Wah, ini lebih banyak lagi nih, ya.
anggota tubuh itu hitungannya lebih banyak lagi. Gimana riwayatnya? Ada dalam riwayat yang tertulis dalam kitab Mukhtasar Zawaidi Musnadil Bazzar ala Kutubis Sittah wa Musnadi Ahmad karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Berarti ini ada dalam Musnad Bazzar. Riwayatnya begini, Rasulullah bersabda, ala kulli maisamin minal insani shadaqatun kulla yaumin. Setiap anggota tubuh manusia, maka dia itu dikenai sedekah setiap hari. Nah, jadi lafadznya pakai maisam. Maisam itu anggota tubuh maknanya. Nah, kalau anggota tubuh itu banyak sekali, cakupannya bisa mencakup seluruh anggota tubuh, tergantung sudut pandang kita seperti apa. Telinga anggota tubuh, mata anggota tubuh, hidung anggota tubuh, mulut, ya, kaki, rambut itu berapa itu sudah? Hanya rambut saja misalnya. Apakah dihitung dari sisi rambutnya atau per bijinya misalnya? Ya. Belum saraf-saraf, wah itu banyak lagi itu sudah. Jadi banyak sekali. Apalagi kalau kita ngitung pakai perkembangan ilmu biologi terbaru, yang manusia itu setelah sistem organ dipecah lagi jadi organ jadi jaringan, jaringan jadi sel. Wah itu kalau dihitung sel sudah berapa miliar itu ya. Kalau hitungannya pakai ini, jadi ya. Nah akan tetapi ada riwayat Muslim yang menunjukkan rahmat Allah. Kalau dihitung dari anggota tubuh ini kira-kira nggak akan ada manusia yang bisa memenuhi kewajiban yang ditetapkan Allah ini. Kalau hitungannya adalah anggota tubuh. Tapi ada dalam riwayat Muslim yang menunjukkan rahmat Allah, yang menunjukkan keringanan. Bagaimana itu? Saya bacakan. Rasulullah bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan dengan memiliki 360 sendi. 360 sendi. Ini berarti standarnya adalah jumlah sendi yang ada pada manusia. Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw syaukatan aw azman an tariqin nas wa amara bima'rufin aw naha an munkar adada tilka sittina wa thalathimi'ati sulama fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Barang siapa bertakbir kepada Allah, memuji Allah, bertahlil, bertasbih, beristighfar, atau menyingkirkan batu dari jalan-jalan orang, atau menyingkirkan duri dari jalan orang, atau menyingkirkan tulang dari jalan manusia, atau memerintahkan hal ma'ruf, atau melarang dari hal munkar, sejumlah 360 sendi itu atau persendian itu, maka dia berjalan pada hari itu sementara dia telah menjauhkan dirinya dari neraka. Nah, ini menunjukkan berarti standar yang dipakai adalah 360 tadi. Kalau sudah melaksanakan 360 itu, maknanya di hari tersebut telah sukses menjauhkan dirinya dari api neraka. Karena dia telah melaksanakan kewajiban bersedekah sesuai dengan jumlah persendian atau tulang yang ada pada ruas tulang yang ada pada manusia. Ya, karena Rasulullah di sini mengajarkan bahwa zikir, setiap zikir itu satu kali sudah dihitung satu sedekah. Nah ini yang buat jadi ringan sekali ya, membuat kewajiban bersedekah setiap hari ini menjadi ringan. Ya, oke. Nah sekarang menjadi pertanyaan penting di sini, apa alasan sedekah itu dibebankan sesuai jumlah ruas tulang, atau sesuai jumlah tulang, atau sesuai dengan jumlah anggota badan? Ini pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Ini ternyata dijawab oleh para ulama. Jawabannya adalah karena setiap ruas tulang manusia, entah itu persendian atau tulangnya atau anggota tubuhnya atau sarafnya dan lain sebagainya, maka semuanya itu pasti ada jejak perbuatan Allah. Jadi ada atharu sun'illah, ada jejak perbuatan Allah. Maksud ada jejak perbuatan Allah apa?
Maksudnya adalah di sana terkandung satu nikmat yang diberikan Allah pada seorang hamba. Karena ada unsur nikmatnya, maka wajib seorang hamba untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Nah, itu bentuknya adalah bersedekah tadi. Sedekah itu adalah ekspresi berterima kasih kepada Allah atas nikmat dari anggota tubuh yang diberikan oleh Allah. Nah, kita nggak bisa meremehkan ya. Kadang hanya satu anggota tubuh kita itu terasa betul itu nikmatnya. Hanya satu biji gigi yang oleh Allah itu kemudian ditumbuhkan belok gitu ya. Mestinya ke atas tumbuhnya, lalu kemudian ditumbuhkan belok, kemudian mendesak gigi yang tumbuhnya normal. Kan jadinya disebut gigi bungsu atau impaksi itu. Itu sakitnya kan luar biasa itu. Dari satu kejadian kayak gini itu sudah terlihatan nih bagaimana besarnya nikmat Allah ketika menumbuhkan gigi kita itu normal. Ada 32 nikmat Allah yang ada pada gigi kita, yang kadang hanya ditunjukkan satu aja dicabut supaya tahu bahwa sesungguhnya gigi kita itu penuh nikmat dari Allah. Ini yang pernah merasakan sakit gigi tahu ini besarnya nikmat gigi, gitu ya. Ya berarti ini contoh ya, menunjukkan bagaimana anggota tubuh kita itu semuanya adalah nikmat. Ada unsur jejak perbuatan Allah yang itu mengandung unsur kebaikan kepada hamba tersebut. Oke lah, nggak usah gigi bungsu atau impaksi tadi. Giginya normal semuanya, tapi sama Allah dibuat tumbuhnya itu nggak beraturan, sehingga jelek kelihatannya. Nah, yang semacam ini kadang mendorong orang rela untuk dipasangi kawat gigi yang dia harus merasakan sakit bertahun-tahun demi membuat gigi itu menjadi rata, kan begitu. Maka di ratanya gigi itu juga ada nikmat dari Allah. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Saraf misalnya. Wah, ini yang tahu ilmu saraf itu juga pasti akan tahu betapa besarnya nikmat saraf yang normal. Satu saraf dibuat rusak oleh Allah, orang bisa terkena gangguan bicara. Orang bisa terkena gangguan memori. Orang bisa terkena gangguan motoriknya. Ya. Itu sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat tersebut. Saluran darah misalnya, itu sama Allah dikasih gangguan akhirnya jadi stroke gitu akhirnya, ya kan? Dan di situ nampak nikmat Allah ketika seorang hamba tidak dikasih stroke. Jadi setiap tubuh manusia itu mengandung kebaikan-kebaikan Allah yang kadang dalam kehidupan sehari-hari itu dicabut untuk menunjukkan ini loh nikmatnya Allah pada manusia. Ya. Ini wajib untuk disyukuri. Nah, bentuk syukurnya adalah dengan sedekah. Nah, yang menarik di sini ada riwayat yang juga menyebut bahwa cara mensyukurinya itu adalah dengan sholat. Ya. Jadi kalau riwayat-riwayat tadi itu kan dengan sedekah ya. Ini ada riwayat yang menyebut dengan sholat. Gimana riwayatnya? Ada dalam Al-Mu'jamul Kabir, Rasulullah bersabda, ala kulli misamin minal insani sholatun kulla yaumin. Setiap anggota tubuh manusia itu wajib disolati setiap hari. Ya. Kenapa kok sholat? Ini penjelasan para ulama. Karena sholat itu adalah cara yang paling mudah untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Kok bisa? Karena sholat itu mengandung tasbih, mengandung takbir, mengandung tahlil, mengandung istighfar, mengandung sana, sanjungan pada Allah, mengandung ibadat, doa dan lain sebagainya. Sementara Rasulullah menyebut semua itu dihitung sama dengan satu sedekah. Ya. Makanya termasuk amal yang terbaik untuk bersyukur itu sholat yang baik tadi ya. Karena kita takbir Allahu Akbar, sudah dihitung satu sedekah itu. Terus kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan baca Al-Quran. Dalilnya bilang
kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf nilainya sama dengan 10 kebaikan, kan begitu? Berarti kalau 3 huruf, 30 kebaikan. Nah, pada Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, kalikan 10, 190 kebaikan. Gimana dengan Alhamdulillahirrabbilalamin? Gimana dengan Ar-Rahmanirrahim? Terus kalau dibaca sampai waladhdallin, sudah berapa kali sedekah itu? Terus belum membaca surat itu nanti, ya. Lalu takbir lagi, Allahu Akbar, rukuk. Saat rukuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Sudah 1 kali tasbih, dihitung kali 1 kali sedekah. Kalau dibaca 3 kali, 3 kali sedekah. Kalau dibaca 10 kali, 10 kali sedekah. Sami Allahu liman hamidah, pujian pada Allah, 1 kali sedekah lagi. Rabbana walakal hamdu, itu tahmid, 1 kali sedekah. Mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, itu juga sanjungan pada Allah, dihitung lagi 1 sedekah. Takbir lagi, Allahu Akbar. Wah, itu kalau dihitung ya, 1 rakaat itu sudah ratusan sedekah yang kita lakukan. Belum kalau kita lakukan sholat sebanyak 4 rakaat, sudah bisa kita hitung itu berapa itu. Gimana kalau kita rutin menjalankan sholat 5 waktu, sudah berapa rakaat itu? Sudah berapa ratus, mungkin sudah ribuan sedekah yang kita lakukan. Belum ditambah dengan sholat rawatib misalnya, lebih banyak lagi jadinya, ya. Nah, makanya di Quran itu kalau kita lihat di surat Al-Kautsar, memang kalau direnung-renungi, bentuk syukur terbaik itu adalah sholat. Coba kita baca ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku, yakni Allah, memberimu hai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Nikmat Nabi itu kan banyak sekali ya. Nikmat terbesar Nabi adalah diangkat jadi Nabi. Nikmat terbesarnya diberi ilmu yang banyak, ya kan? Terus diubah nasibnya dari miskin menjadi kaya. Sebelumnya miskin, terus dinikahkan Allah dengan Khadijah, akhirnya kaya. Dikasih istri, Khadijah meninggal, dikasih istri sampai 9, ya. Terus beliau itu populer, dicintai banyak orang. Kan banyak nikmat diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu. Terus apa perintah Allah pada Rasulullah untuk bersyukur? Setelah inna a'tainakal kautsar, maka Allah mengatakan fasholli li rabbika. Maka sebagai konsekuensinya, karena kamu sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, sholatlah untuk Tuhan. Itu syukur terbaik, itu sholat. Jadi minimal orang kalau merasa dapat nikmat banyak, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Itu aja sudah cukup itu. Ya, sholat itu adalah bentuk syukur yang terhebat itu, selama dia sholatnya benar seperti Rasulullah. Terus ditambah lagi wanhar, berkorbanlah. Nah, ya, jadi bentuk bersyukur terbaik itu 2 menurut ayat ini. 1 sholat, yang kedua sisihkan harta untuk berkorban setiap hari raya Idul Adha. Itu sudah nyontoh Nabi sudah. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Nah, itu. Nah, ini rahasianya di situ. Kenapa kok cara bersedekah yang paling mudah, paling efektif itu adalah sholat, karena sholat itu sudah mengandung semua kata-kata baik, entah itu pujian kepada Allah maupun doa, ya. Mensyukuri anggota tubuh semacam ini itu ternyata juga disinggung dalam banyak ayat Al-Quran. Contohnya misalnya di surat Al-Infitar, Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu terhadap Tuhanmu? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yakni zat yang menciptakanmu lalu menyempurnakanmu dalam rupa apapun yang dia kehendaki. Ini kan Allah itu mengingatkan bahwa kita ini sebagai manusia ada dengan bentuk semacam ini itu kan atas kehendak Allah. Kita dijadikan manusia sempurna semacam ini atas kehendak Allah. Kenapa Allah kok menyinggung ciptaannya pada tubuh manusia ini? Karena di situ banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang kita seharusnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut. Termasuk surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya. Katakan, dialah Allah yang menjadikan kalian dan membuat kalian itu memiliki pendengaran, penglihatan dan akal atau hati, tapi jarang di antara kalian yang
bersyukur. Nikmat yang paling kelihatan itu kan mata, telinga, dan akal yang sehat. Ini jarang loh orang mensyukuri ini. Seorang ulama mengatakan, kalau ingin tahu nikmat terbesar yang Anda rasakan pada fisik Anda, pejamkan mata Anda. Coba eksperimen ya. Sengaja memejamkan mata setengah hari saja. Kira-kira gimana itu? Ya, biar terasa itu besarnya nikmat Allah dari mata ini. Jadi untuk ngapa-ngapain nggak boleh dibuka matanya. Mau makan, mau minum, mau ke kamar mandi, mau ke jalan ya, itu nggak boleh dibuka matanya. Ya, pegang HP boleh, tapi pejamkan mata itu ya. Mau ngapain dengan HP-nya ya, kira-kira. Nah, itu nanti akan terasa, benar itu. Itu tips yang sangat bagus dari seorang ulama. Kalau ingin mengetahui besarnya nikmat mata dari Allah, pejamkan matamu. Ya. Kalau orang yang oleh Allah dibuat buta itu kan nggak bisa seperti kita ya, nggak bisa merasakan besarnya nikmat melihat dan tidak, karena sudah disetting semacam itu. Tapi kita bisa merasakan itu, karena saat ini sudah bisa melihat yang bermacam-macam. Pernah juga ada seorang ulama didatangi oleh orang yang mengeluh hidupnya. Kalau bahasa kita kira-kira bilang, Ustadz, mohon bantuan, mohon saran, mohon nasihat. Saya ini susah sekali hidupnya. Susah banget hidup saya itu. Makan susah, masalah banyak, utang banyak. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Kok sepertinya saya ini oleh Allah dibuat menjadi hamba yang paling menderita. Gitu ya. Terus dijawab dengan pertanyaan apa? Dijawab dengan pertanyaan retoris. Kalau kamu misalnya dikasih uang 100.000 dinar, 100.000 dinar itu besar ya, karena 1 dinar itu kira-kira sekarang 4 juta kira-kira. Kalau dikalikan 100.000 sudah berapa miliar ya. Nah, zaman dulu itu besar uang itu. Kalau kamu misalnya dikasih uang 100.000 dinar, tapi ditukar dengan matamu, mau nggak? Enggak, kaget dia gitu kan. Ya, buat apa punya uang banyak tapi buta gitu loh ya? Kan nggak bisa menikmati indahnya dunia ini. Oke, ditukar dengan telingamu sudah. Tuli tapi dikasih 100.000 dinar, mau nggak? Oh, nggak mau saya. Oke, kalau nggak mau dikasih bisu saja, gimana? Nggak mau. Oke, diganti dengan akal saja, gimana? Dibuat agak gila, ya. Gila temporal lah, nggak usah permanen ya, temporal. Kadang gila, kadang tidak. Mau apa tidak? Nggak mau. Terus dinasehati, kamu ini sama Allah masih dikasih mata yang sehat, telinga yang sehat, bisa ngomong sehat, akal masih sehat. Kok merasa menjadi orang paling menderita, itu bagaimana? Nikmatmu itu banyak aslinya itu, Mas. Wah, akhirnya kemudian bisa merasakan iya ya. Tidak selayaknya saya ini mengeluhkan ujian dari Allah, karena sebenarnya masih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya, itu. Makanya di sini pendengaran, penglihatan, akal itu disebut Allah secara khusus dalam Al-Quran. Kan itu nikmat terbesar memang. Tampan atau cantik ya, tapi gila. Mau nikahi, Mas. Kan gak ada orang yang mau ya. Itu artinya berarti nilai kewarasan itu besar banget. Cantik tapi gila itu siapa yang menjadikan istri, ya kan? Itu ada kekurangan akhirnya, gitu ya. Nah, begitu. Di surat An-Nahl sama, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dan kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi setiap hari kita itu melihat dengan mudah, dengan mendengar dengan enak, akal normal. Itu sudah menjadi hujah Allah untuk ditanyakan di akhirat nanti. Kamu syukuri dengan apa ini? Gitu ya. Jadi Rasul ketika mengajarkan kita bahwa setiap tulang itu wajib disedekah, itu sebenarnya untuk mengingatkan supaya mensyukuri nikmat tubuh kita. Betul ya. Harus diniatkan begitu setiap mau sholat. Insya Allah membantu kekhusyuan itu. Setiap takbir Allahu Akbar, wah, ini saya niat bersedekah untuk tiap ruas tulang saya. Gitu ya. Itu insya Allah sangat membantu, lebih terasa dalam sholat-sholat kita nantinya. Gitu. Termasuk dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain
bukankah aku jadikan dua mata untuk dia, lisan dan juga bibir. Nah, itu nikmat pendengaran dan nikmat berbicara. Oke, jadi kalau kata Qatadah, ayat-ayat ini adalah perintah halus dari Allah supaya mensyukuri nikmat penciptaan tubuh kita yang sempurna. Kata Qatadah, ni'amullahi mutadzahirah yuqarriruha biha kaima tashkur. Nikmat Allah itu sangat tampak, maka ditegaskan oleh Allah supaya kita bisa bersyukur. Ya. Ada riwayat dari Fudail bin Iyad, saat membaca ayat-ayat ini suatu hari maka beliau menangis. Lalu kemudian ditanya, kok menangis, kenapa? Lalu Fudail mengatakan, hal bitta lailatan syakiran Allah an ja'ala laka 'ainaini tubsir bihima? Apakah kamu itu saat bermalam itu sudah bersyukur kepada Allah karena Allah memberimu nikmat mata? Hal bitta lailatan syakiran Allah an ja'ala laka lisanan tamtiqu bihi? Apakah kamu sudah bermalam dalam keadaan bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan lisan yang bisa kau gunakan untuk berbicara? Wa ja'ala yu'addidu min hadza ad-darb. Kemudian beliau menyebut banyak sekali nikmat-nikmat yang lain. Artinya yang buat nangis itu adalah seringkali kita itu tidur lupa itu semua. Lupa belum mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada hari itu. Karena sangat mudah loh Allah itu mencabut nikmat itu sewaktu-waktu. Saya itu pernah berkunjung ke salah seorang kerabat, sudah tua, usianya mungkin 80 tahun atau 90 tahun. Terus beliau itu cerita, suatu hari selesai sholat melipat mukena, tiba-tiba ada seekor serangga masuk ke dalam telinga beliau. Yang pernah merasakan mungkin tahu ya bagaimana rasanya dimasuki telinga serangga. Panik beliau, jadi gini kan dipukul-pukul gini, nggak mau keluar. Sampai mungkin dikasih cairan apa begitu, tetap nggak mau keluar. Lalu akhirnya mungkin karena beliau tua ya, anak-anaknya jauh, nggak tertangani dengan baik, nggak dibawa ke dokter, membusuk. Lalu dibawa ke dokter, sempat dibersihkan, tapi kemudian nampaknya sudah terlalu terlambat. Akhirnya gendang telinganya ini kayak seakan-akan selalu berisik gitu ya, grek gitu. Akhirnya sejak saat itu beliau tuli sebelah. Wah, peristiwa semacam ini begitu berkesan bagi saya. Kenapa? Betapa mudahnya ya Allah mencabut nikmat pendengaran itu. Ini cuma dicabut satu gitu ya. Dengan cara apa? Dikirim seekor hewan serangga itu untuk masuk dalam telinga. Terus dibuat kondisinya supaya tidak tertolong kan. Akhirnya kemudian tuli betul itu. Telinganya sampai sekarang akhirnya menjadi tuli. Itu sangat mudah itu Allah berbuat semacam itu. Bukankah kita itu setiap hari lemah kalau tidur? Maksudnya lemah, siapa yang jaga? Kita nggak punya satpam yang khusus menjaga telinga kita ya biar nggak dimasuki serangga kan? Tapi setiap bangun kita merasakan bahwa telinga kita itu ternyata normal. Itu kan nikmat dari Allah itu. Terus di mana rasa terima kasih kita? Jadi yang buat Fudail bin Iyad nangis itu kayak gini kadang. Saya ini tidur dalam keadaan selamat, sehat, sentosa, tapi kok kadang sering lupa ya berterima kasih kepada Allah. Ya, nah, oleh karena itu melalui kajian ini, ayo monggo sama-sama sering-sering merenungi nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam tubuh ini, sehingga saat sholat itu benar-benar bisa merasakan betul niat bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara menyembahnya sebaik-baiknya. Tuh. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.